Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini kita ada satu kiriman kisah lagi. Kiriman kisah ini dari Kak Jasmine atau Mbak Yasmin ya. Kita samarkan seperti itu karena Mbak Yasmin ini keberatan kalau nama aslinya disebutkan. Iya, mungkin karena kisahnya juga berdekatan dengan rumah tinggalnya katanya. Kisah dari Kak Jasmine ini terjadi di antara tahun 2017 mengenai sebuah bangunan bekas sebuah taman kanak-kanak, Kang Surya. Ya, kita tahu taman kanak-kanak itu kan identik dengan banyak mainan ya, Kang Surya ya. Iya. Sebenarnya serem apa sih di taman kanak-kanak? Padahal kan seru sih. Ya, seremnya sih mungkin kalau lagi sepi katanya. Seperti yang dialami Mbak Yasmin ini. Nah, gimana kisah yang dialami oleh Mbak Yasmin ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, ini menurut keterangan Mbak Yasmin ini kebetulan lokasinya kan di dekat rumahnya ya, berhadapan dengan rumahnya. Ya, di sekitar pertigaan di mana rumahnya Mbak Yasmin itu leluasa berhadapan dengan komplek sekolahan. Sebenarnya hanya taman kanak-kanak sih katanya Pak Jack, karena itu kalau nggak salah ada gedung semacam yayasan atau gimana gitu ya. Terus ada permasalahan entah itu internal atau bagaimana hingga akhirnya taman kanak-kanak itu per tahun berapa ya, 2017an itu katanya tidak beroperasi lagi. Jadi ya mungkin ada permasalahan internal yang Mbak Yasmin sendiri tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya berkata bahwa di sana itu kemudian aktivitasnya itu hampir tidak ada kegiatan sama sekali. Dan saat itulah Mbak Yasmin mulai merasa ada hal-hal yang tidak semestinya terjadi di sana. Menurutnya di sana itu ada satu bangunan utama yang terdiri dari 2 lantai yang berhadapan dengan rumahnya itu, yang pas 2 lantai itu kebetulan rumahnya Mbak Yasmin katanya juga 2 lantai dan kamarnya dia juga ada di lantai atas gitu. Sementara di sebelahnya lagi itu ada kayak semacam ruang atau kelas taman kanak-kanak yang itu berhadapan dengan jalan, dan di sana itu ada ya beberapa halaman tempat anak-anak bermain. Ada juga beberapa permainan katanya di sana, permainan anak-anak lah. Lah itu yang selama ini bagi Mbak Yasmin itu kalau misalkan ada aktivitas pagi gitu, dia lagi keluar hendak ke kampus ya dia merasa enak lah, rame ini banyak anak-anak. Namun setelah ada permasalahannya semacam konflik itu memang agak sepi, nggak seperti biasanya. Jadi hal-hal yang selamanya dirasakan Mbak Yasmin setiap harinya itu kayak ya mungkin orang tua mengantar ya, itu katanya sesuatu yang cukup ya bagi menghias setiap harinya bagi Mbak Yasmin itu. Jadi ada aktivitas ibu-ibu yang mengantar anak-anaknya, kemudian juga mungkin ada kegiatan lalu lalangnya kendaraan mereka yang antar jemput. Jadi itu sesuatu yang bagi Mbak Yasmin sudah hilang gitu. Akhirnya ya setiap pagi yang dialami dia keluar rumah ya sepi-sepi aja, hanya orang yang berlalu lalang, kendaraan yang lewat depan rumahnya saja. Sampai akhirnya pada suatu hari, mungkin karena kondisinya sudah sepi cukup lama ya, entah beberapa bulan gitu ya, Mbak Yasmin ini kalau nggak salah itu pas hari Minggu katanya Pak Syek, dia itu lagi asik di kamarnya ya, di lantai 2 itu dia itu mendengar ada keributan di bawah. Ya, keributan ini seperti apa Mbak Yasmin masih belum menyadari sepenuhnya, tapi khawatirnya dia itu ada kejadian kriminal atau mungkin apa. Dia itu segera turun untuk mengecek ke halaman depan rumahnya sampai ke jalan raya. Di sana itu memang ada seorang pemuda ya, dia itu ketemu dengan warga. Kemudian infonya diteriaki maling atau gimana gitu, karena dia itu lari keluar dari tempat yang sudah cukup lama ditinggalkan itu atau tidak ada aktivitas itu. Dia lari kemudian diamankan oleh warga. Namun anehnya ketika diinterogasi dan hendak mungkin dihajar oleh warga itu,
mereka warga juga ragu karena pemuda ini ya usianya masih seumuran dengan Mbak Yasmin lah, mungkin lebih muda katanya. Pemuda ini pertama dari segi pakaiannya itu ya sepertinya bukan anak-anak yang berandalan gitu lah. Karena pakaiannya ya biasa seperti ABG seperti umumnya. Cuman yang membuat mereka curiga, anak muda ini keluar dari gedung sambil berlari itu ya khawatirnya membawa sesuatu barang atau gimana, akhirnya diamankan oleh warga. Nah di sana itu wajah pemuda ini cukup pucat, ketakutan. Saat itu dia itu diinterogasi warga itu sama sekali tidak menjawab apa yang ditanyakan warga. Dan bahkan sama orang-orang akhirnya kan jengkel toh. Pemuda itu sempat berkata bahwa saya sebenarnya ada teman Pak di sana, teman saya tertinggal di sana. Ya warga akhirnya bingung, loh maksudnya apa, ceritanya gimana, kamu habis ngambil atau habis nyolong atau gimana ini? Enggak Pak, kendaraan saya loh, saya parkir di pojokan sana. Kebetulan saya tadi itu sama teman, iseng-iseng ya, biasanya sih memang sering, kan pagarnya kan dibuka, sering main-main ke sana. Jadi mungkin pemuda ini setelah diinterogasi, dia itu bercerita bersama temannya itu memang sering kalau hari-hari tertentu itu ya masuk ke halaman sekolahan itu. Di sana kan ada kayak ayunan anak-anak. Ya tapi sebenarnya bukan untuk remaja sih. Kadang mereka itu ya iseng-iseng main di sana. Ya istilahnya menghabiskan hari atau gimana ya. Pemuda itu bercerita bahwa temannya itu masih tertinggal Pak di sana. Karena kebingungan, orang-orang ini pun ya sudah ayo kamu tetap di sini, antarkan biar ini teman-teman yang nyari temanmu, atau kalau perlu kamu antarkan di mana temanmu. Akhirnya orang-orang ini pun datang ke sana ya, yaitu mungkin ya ada yang penjual makanan atau juga tetangganya Mbak Yasmin sendiri. Mereka itu berdatangan ke sana. Dan memang sih pagarnya kan nggak pernah dikunci karena ibaratnya walaupun sudah cukup lama ditinggal, pagar untuk masuk ke halaman taman bermain itu nggak pernah dikunci, hanya ruang-ruangnya bangunan saja yang dikunci. Dan di sana itu ternyata ada salah satu teman pemuda ini, kebetulan ternyata cewek, jadi dia itu meringkuk di salah satu sudut di selasarnya taman kanak-kanak itu ya dalam kondisi yang sudah ketakutan gitu. Akhirnya diamankan oleh warga. Ternyata ya kebiasaan mereka itu kadang-kadang itu duduk di ayunan mainan taman kanak-kanak itu. Jadi entah apa yang dilakukan, mungkin ya dugaan warga itu ya mereka biasanya anak muda kan pacaran di sana Pak Cek. Mungkin karena tempatnya sepi, terus ada ayunannya, pula apa ya dia itu tertutup pagar yang tidak terlalu tinggi, jadi bisa orang itu bisa leluasa main ke sana. Karena biasanya memang ada beberapa pemulung itu juga masuk ke dalam, jadi walaupun nggak ada terlalu banyak sampah yang bisa diambil gitu. Akhirnya setelah diinterogasi warga, katanya mereka berdua itu lagi asik duduk-duduk berduaan gitu. Tiba-tiba di sekelilingnya itu muncul banyak sosok seperti anak kecil. Cuman apa yang mereka lakukan dan siapa mereka itu, dua orang muda ini tidak menyadari, karena selama ini biasanya ya mereka lewat situ, mereka pikir kan nggak ada aktivitas lagi di sana. Dan sosok-sosok anak kecil itu mengerubuti mereka dengan wajah yang seperti mengancam gitu, mengintimidasi gitu. Dan anehnya temannya yang cewek ini tiba-tiba menangis dan ketakutan. Lah si cowok ini melihat kondisi seperti ini bukannya malah nolong teman ceweknya, dia malah lari. Lari itu maksudnya mencari pertolongan ke warga. Tapi ternyata sama warga dikira ya mungkin habis ngambil sesuatu lah dari halaman yang ada di sana. Ya, akhirnya setelah diamankan oleh warga ya mereka akhirnya ditolong dan mungkin dibawa ke Pak RT atau gimana supaya tidak beraktivitas seperti itu lagi di sana. Ya bagi Mbak Yasmin itu sesuatu yang ini kok tumben ya siang bolong begini, tempat ini kok tiba-tiba muncul keanehan gitu. Dan itu berlangsung sudah beberapa waktu yang lalu kata Mbak Yasmin. Dan gak lama kemudian apa yang dialami oleh kedua pemuda-pemudi tadi itu dialami sendiri oleh Mbak Yasmin. Pada suatu malam, Mbak Yasmin kan memang sering beraktivitas di dalam kamar ya.
Dia itu entah lagi mengerjakan sesuatu atau mungkin lagi asik dengan kegiatan malam hari itu, dia memang nggak bisa tidur pada waktu malam itu. Dan kondisi di luar itu sudah cukup sepi. Ya ibarat kata sudah menjelang tengah malam lah. Di luar itu cukup sepi dan Mbak Yasmin ini merasa ini suasana kok tumben nggak seperti biasanya. Padahal jalan di depan rumah itu walaupun bukan jalan raya itu selalu saja ada aktivitas, entah itu motor lewat atau mungkin ya penjual makanan yang lewat. Tapi di malam itu tidak ada sama sekali suara orang-orang aktivitas di jalan depan rumahnya. Nah, ketika lagi asik di kamarnya lah, Mbak Yasmin ini mendengar seperti suara-suara yang bagi dia itu biasanya dia rasakan di pagi hari. Di pagi hari ketika dia menjelang berangkat kuliah, Pak Cek. Jadi aktivitas, keriuhan, suara anak-anak yang lagi sekolah di sana. Ya Mbak Yasmin ini antara takut tapi juga penasaran. Dia ini terus mendengarkan ini sebenarnya suara apa ya. Nah, dia memastikan bahwa itu memang kondisinya malam dan dia juga tidak bermimpi gitu. Karena khawatirnya dia akan bermimpi atau merasa halusinasi gitu ya. Dia memastikan kepada dirinya bahwa itu memang kondisinya sudah malam hari. Dia juga sempat menelpon temannya gitu. Menelpon temannya tapi karena mungkin temannya sudah istirahat, jadi ya tidak terjawab. Tapi Mbak Yasmin sempat mengirim pesan ke temannya bahwa aku kok malam ini mendengar sesuatu yang nggak beres ya di depan rumah. Padahal di depan rumah itu kondisinya sudah kayak gini gitu. Jadi dia itu mengirim pesan ke temannya. Harapannya temannya itu menimpali atau membalas lah. Jadi dia itu ada teman gitu. Tapi kok nggak dibalas-balas sama temannya. Akhirnya ya Mbak Yasmin pun membiarkan ponselnya, HP-nya. Dia itu coba iseng-iseng keluar ke teras lantai 2 rumahnya. Ya kebetulan kan berhadapan dengan bangunan yang 2 lantai ya. Dia melihat di sana ya lampunya tetap padam. Tapi ketika dia melihat halaman sebelahnya, di mana di situ ada kelasnya anak-anak TK, juga ada beberapa mainan, ya mungkin kayak ayunan, terus mainan-mainan anak sederhana yang perusutan itu. Dia itu melihat ada beberapa sosok yang lagi asik bermain di sana. Nah ini Mbak Yasmin ini penasaran, itu siapa ya kok anak-anak malam-malam ini main, apakah anak kampung sini? Tapi ya gak wajar sekali di tengah malam yang sepi seperti ini anak-anak itu bermain. Dan Mbak Yasmin ini berusaha menamatkan dari lantai 2, ini wajah-wajah mereka itu siapa sih? Apakah itu memang bocah-bocah yang dia kenali, mungkin anak tetangga atau mungkin siapa? Walaupun dengan jarak yang seharusnya bisa dilihat oleh Mbak Yasmin ya. Biasanya kalau dalam kondisi pagi normal gitu memang dia bisa melihat dari lantai 2 itu, walaupun tidak terlalu jelas lah, tapi dari postur dan wajah itu dia sudah tahu, oh ini anak cewek, oh ini anak cowok gitu, ketahuan dari lantai 2. Tapi malam itu mungkin ya karena di sana pertama tidak ada penerangan katanya, karena lampunya sudah padam semua. Hanya Mbak Yasmin ini melihat di kegelapan itu, dia hanya melihat bayangan anak-anak yang dia tidak tahu apakah itu laki atau perempuan. Jadi ada beberapa gitu, ada yang bermain perusutan, ada yang bermain ayunan. Tapi yang didengar Mbak Yasmin itu suaranya adalah suara anak-anak yang ya antara laki-laki sama perempuan. Mbak Yasmin terus berusaha menamatkan itu sampai dia itu antara takut dan merinding itu mulai menjalar dari kedua tangannya yang memegang railingnya lantai 2 itu Pak Jack. Jadi dia itu katanya merasa seperti kayak ada kesetrum listrik gitu, ada aliran listrik yang menjalar di tangannya, sampai dia akhirnya ketakutan. Jadi ketakutan mulai merinding, Mbak Yasmin ini masuk ke dalam kamar dan akhirnya ya dia memadamkan lampu, tidur. Ya mungkin harapannya tidak sampai kejadian hal seperti itu terjadi di dalam kamarnya lah gitu. Dia pun berusaha tidur sampai akhirnya keesokan harinya ya dia aktivitas seperti biasa. Dia mulai bercerita kepada orang tuanya kalau kemarin malam itu di depan itu kok ada aktivitas seperti ini gitu. Ya akhirnya oleh orang tuanya Mbak Yasmin itu diinfokan lah kepada kayak warga ya, harapannya mungkin di area depan itu diberi penerangan lah. Dan itu menurut Mbak Yasmin itu nggak berlangsung sekali atau 2 kali Pak Jack.
itu sampai beberapa kali. Jadi hal-hal seperti itu memang sering di malam-malam tertentu itu muncul. Jadi ada aktivitas anak-anak bermain walaupun sudah diberi lampu penerangan. Dan tetap saja Mbak Yasmin itu dia itu berusaha menyaksikan itu wajah-wajahnya itu enggak terlihat, hanya seperti sosok yang memang atau bayangan gitu ya. Tapi menurut warga ada salah satu itu yang kebetulan melintas ke sana. Itu juga merasakan hal yang sama Pak Jack. Tapi kalau yang dirasakan warga ini hanya mainannya saja yang kayak bergerak-gerak gitu. Tapi tidak ada sosok atau anak-anak yang bermain di sana. Ya memang menurut info Mbak Yasmin sih beberapa tetangga juga beberapa penjual makanan yang kerap kali lewat di sana itu juga mengalami hal yang sama. Cuman entah kenapa hanya Mbak Yasmin saja yang terlihat sosok itu dengan ya mulai postur tubuh dari kepala sampai kaki bocah-bocah kecil itu ya memang terlihat. Tapi Mbak Yasmin tidak melihat jelas wajahnya seperti apa. Dan akhirnya walaupun sudah diberi penerangan lampu di malam-malam tertentu katanya ya hal seperti itu masih kerap terjadi. Itu memang tidak tiap hari katanya, tidak tiap malam aja. Ya ini entah sampai sekarang katanya Mbak Yasmin, mungkin masih berlangsung ya. Jadi itu kisah pengalaman yang dialami Mbak Yasmin dan konon katanya ya berlangsung sampai saat ini Pak Jack. Iya. Dan sayangnya untuk lokasi kita nggak bisa ngasih tahu ini Kang Surya karena Mbak Yasmin sendiri keberatan untuk lokasinya diberitahukan. Ya apa ya Kang? Ya, biasanya tempat-tempat seperti itu kan memang nggak boleh digunakan semaunya kan? Karena itu udah. Oh iya betul. Kejadian yang pertama itu ya. Iya kejadian pertama. Jadi ya namanya anak muda kadang-kadang kan pacaran nggak modal. Ya serasa mungkin kayak di tempat rekreasi aja ada ayunan dipakai gitu. Padahal tempat itu udah lama nggak ditempati dan kemungkinan penghuni baru itu ada di situ Kang Surya. Ya mungkin sih kalau saya berpikir ya ada tindak lanjut mungkin dari Mbak Yasmin dan warga di sana ya supaya tempat itu tidak didiamkan terus walaupun mungkin statusnya bukan milik warga kan ya milik yayasan ya mungkin ada tindak lanjut bagaimana ya mungkin dibersihkan mungkin dibersihkan atau sekedar dalam tanda kutip itu digunakan bisa kan digunakan ya membersihkan dengan membayar orang mungkin ya supaya tidak seperti itulah kesannya gitu. Ya terima kasih Kak Yasmin atas kisahnya. Dan untuk Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.